saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Be thankful for what you have. You end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Mungkin bagi kita, mahasiswa, pandemi adalah masa yang paling buruk. Kita tak dapat mendatangi kampus, tak merasakan bertemu teman baru secara langsung. Tak pula juga merasakan udara kelas dengan dosen sebagai fokus pandang kita. Namun, terkadang kita terlalu fokus dengan diri sendiri dan pada akhirnya tidak memperhatikan keadaan sekitar. Nyatanya, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih sulit keadaannya. Mereka bekerja lebih keras dengan harapan bisa menghidupi keluarga. Tetapi sayangnya, keadaan tak semudah itu mengizinkan mereka untuk menjalankan pekerjaannya di tengah pandemi sampai hari ini. Bukan pemerintah yang salah. Bukan pula rakyat yang salah. Tak ada yang salah. Tak ada pula yang bisa disalahkan. Maka kita bisa saksikan sendiri wajah bahagia mereka dengan sedikitnya bantuan kita. Sebelum pandemi COVID-19 melanda negeri, Mbah Salma, asal Sidoarjo, berumur 71 tahun, masih dalam kesibukannya berjualan kue basah setiap paginya di depan TK komplek perumahan. Kala itu, pendapatannya sekitar 50.000 untuk menghidupi keluarga. Namun berbeda ketika pandemi ini datang, pelanggannya tidak lagi banyak yang datang membeli. Namanya Pak Darno, berumur 65 tahun, asal Wulingi, Blitar. Sekarang pekerjaannya adalah menjadi tukang becak. Beliau mengaku pendapatannya jauh berkurang setelah pandemi COVID-19 menyerang negeri. Hari-harinya jauh lebih sulit untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga. Kita tilik Ibu Sulistiono, pedagang kaki lima berumur 50 tahun, asal daerah Mergosono, Malang. Hasil dagangannya menurun sekitar 50%. Dari sebelum pandemi, beliau mendapat 200.000 per hari. Namun hari ini, karena pandemi, pendapatannya bahkan tak lagi mencapai 100.000 per harinya. Bapak Suwarno, berumur 60 tahun, daerah asal Gondang Legi, Kabupaten Malang. Dengan mata pencahariannya sebagai tukang becak pun juga merasakan hal yang sama. Bahkan, beliau mengaku bahwa bisa saja dalam sehari tidak ada penumpang sama sekali. Kami bertemu pula dengan Pak Pardi yang bekerja keras untuk pengumpulan barang bekas rangkap petugas kebersihan. Umurnya 58 tahun, asal daerah Desa Gedong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Akibat pembatasan sosial, maka beberapa pun ditutup secara terpaksa, membuat dirinya kesulitan dan menemukan daerah wilayah kerja tetapnya. Ibu Suryati, asal Desa Kebun Indah, Jember, yang hari ini bekerja menjadi pedagang asongan perumahan, juga merasakan dampak yang luar biasa. Penjualannya menurun, hanya cukup membeli makan keluarga, bahkan masih kurang. Pembatasan sosial menjadi penghalang utama, karenanya beliau tak bisa bebas mencari daerah jualannya. Pak Egi, dengan pekerjaannya menjadi tukang bakso keliling asal Sukabumi, mengaku kesulitan dengan penjualnya yang berkurang dan pembeli yang juga menghindari keluar rumah karena adanya pembatasan sosial. Akhirnya, ia memutuskan untuk sering tidak berjualan karena mengetahui hasilnya tak akan balik modal. Pemilik warteg di daerah Jakarta Timur, Ibu Umi Kusyati, berumur 40 tahun ini, bercerita
betapa sulitnya berjualan makanan pada saat ini. Pelanggannya lebih memilih untuk tidak keluar rumah, atau mungkin memasak makanannya sendiri demi menghindari seringnya keluar rumah. Bapak Sulkan, berumur 65 tahun, yang sekarang terfokus pada pekerjaannya menjadi petugas bersih-bersih jalanan, mengaku khawatir dengan dirinya terpapar COVID-19 yang tetap harus bekerja berpindah tempat seiring waktu. Namun, pendapatannya yang berkurang sebagai gantinya jika dirinya tak bekerja sebagai petugas bersih-bersih yang mengharuskan dirinya berpindah tempat menghirup udara berbahaya COVID-19. Jika mungkin banyak yang mengira ojek online masih lebih baik keadaannya, namun bisa kita lihat bahwasannya mereka juga kesulitan menghidupi keluarga dikarenakan berkurangnya penumpang. Bapak Robani asal Cibinong, Bogor, menceritakan isi hatinya untuk dunia segera pulih dan dirinya bisa mendapat penghasilan yang lebih terjamin. Bagi Ibu Yatmi, pekerjaannya cukup berbahaya mengharuskan dirinya bekerja di luar. Berumur 48 tahun dan hari ini bekerja menjadi tukang sapu jalanan. Ia juga khawatir atas kesehatan dirinya. Namun, pendapatannya juga menjadi kekhawatiran selanjutnya jika ia tidak bekerja. Berat rasanya harus di PHK dan beralih pekerjaan yang juga berpenghasilan tak menentu. Itulah yang dirasakan Pak Yudi, umur 40 tahun, asal Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi pengemudi ojek online. Ibu Tentu, seorang petani asal daerah Desa Lausimomo, Sumatera Utara, berumur 71 tahun, mengatakan bahwa harga komoditi di pasar yang menurun memengaruhi dirinya. Mata pencaharian yang ia andalkan hanyalah dari ladang. Kerja kerasnya seringkali tak sepadan dengan penghasilan yang diterimanya. Ibu Askana, asal Jombang, yang bekerja menjadi tukang parkir di pasar, mengeluhkan pemarkir sepeda yang makin hari semakin sedikit. Seharian di pasar tak mengubah nasibnya melihat pembatasan sosial masyarakat yang tidak boleh sering bepergian. Ibu Khadijah, umur 30 tahun, asal daerah Malang, mengaku penghasilannya sangat pas-pasan untuk kebutuhannya sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini. Biasanya, orderan ojek online yang didapat Bapak Komarudin mencapai 12 hingga 18 orderan. Namun, pria asal Jakarta berusia 48 tahun ini menceritakan kelanjutan ceritanya bahwa hari ini hanya berkisar 3-6 orderan setiap harinya. Bapak Maman asal Pakutan, Mataram, menjalani profesinya menjadi tukang parkir. Hal ini membuat dirinya kesulitan dengan berkurangnya pengguna lahan parkir. Namun kebutuhannya masih bisa tercukupi. Pendapatannya masih bisa mencukupi dirinya sehari-hari. Namun tetap saja berkurang dan cukup membuat dirinya kesulitan. Bagi Romauli, berumur 24 tahun, asal daerah Tanjung Morawa, tetap bersyukur dengan pendapatannya yang menurun, namun masih dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dila Ardiansyah, dengan pekerjaannya menjadi pengemudi ojek online, asal Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku memanglah ekonomi benar-benar sangatlah terkena dampak COVID-19 ini. Bapak Waryono, asal Brebes, Jawa Tengah, berusia 38 tahun, sampai pada akhirnya memutuskan dirinya meminjam uang di bank akibat menurunnya hasil penjualan pabedannya. Karena PPKM yang berlaku, dagangan angkringan Bapak Sarman, umur 71 tahun, asal daerah Sukorejo, Ponorogo, tak lagi ramai. Hanya sedikitnya dari pelanggannya yang membeli dan menurunnya penghasilan. Bu Sakinah, asal desa Tapen, Jombang, berumur 83 tahun,
dengan kesehariannya menjadi pedagang, mengatakan pendapatannya yang semakin lama menurun karena pandemi memberlakukan PPKM. Ia membuat pembeli memilih tidak membeli di luar rumah. Sebelumnya, Pak Teguh mengaku bekerja sebagai pemilik percetakan yang kemudian tidak berjalan mulus dan berakhir mengakhiri usahanya. Setelahnya, pedagang berumur 40 tahun ini melanjutkan pekerjaannya menjadi pedagang. Pandemi COVID-19 ini cukup membuat dirinya kesulitan dan dengan harapannya segera pulih negeri ini. Pendapatan hariannya menurun dan hanya bisa membeli makanan bagi keluarga. Itulah yang dirasakan Ibu Nuhilda asal Malang, berumur 31 tahun. Bahkan dirinya juga mengatakan pendapatannya masih kurang untuk keluarganya. Sebelum COVID-19, pengendara ojek seperti Bapak Sapuri adalah andalan siswa sekolah berangkat menuju sekolah. Namun sejak sekolah daring, maka pendapatannya sebagai pengemudi ojek pengkolan tidak lagi sama. Terlebih kekhawatiran orang-orang terhadap protokol menggunakan ojek biasa. Ibu Meriati, pedagang asal Payakumbuh, Sumatera Barat, yang menceritakan dirinya bahkan bisa habis dagangan sebelum jam 5 sore sebelum PPKM. Namun hari ini hingga malam pun masih bisa saja bersisa karena orang-orang tidak lagi sering melewati jalan tempatnya berjualan. Sebagai pedagang keliling, Ibu Katemi asal Celuring, Banyuwangi, umur 62 tahun, merasakan dampak menurunnya pendapatan sejak COVID-19 ini. Dirinya tetap mencoba menemukan solusinya dengan bekerja sesuai protokol yang ada. Bapak Putra, asal Bekasi, yang tengah menjalani harinya berprofesi sebagai pengemudi ojek online, merasakan akibat pandemi ini terhadap pendapatannya yang semakin sepi penumpang. Kebutuhan utamanya pun sulit tercukupi. Keluar rumah tak nyaman, namun tetap harus menghidupi keluarga. Pekerjaannya menjadi pengemudi ojek online menjadi tujuan Bapak Martin sebagai pangkuan hidupnya. Pria asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, berterus terang atas akibat pandemi yang membuat dirinya sulit mendapat penumpang. Mbak Sukmi, usia 32 tahun, asal Nanggung, Bogor, merasakan gajinya yang semakin berkurang walaupun masih tetap diberi. Ini dikarenakan ia tak lagi sering dipanggil sejak berlakunya PSBB dan PPKM. Selain penumpang yang berkurang, pesanan makanan online juga berkurang akibat banyaknya restoran yang tutup sejak pandemi. Bapak Ahmad asal Pamulang 2, Tangerang Selatan, merasakan pula orderannya yang hanya berkisar 4-5 orderan. Bapak Setro asal Malang, biasanya sebelum jam 6 sore, dagangannya sudah habis. Kemudian, pandemi mengharuskan masyarakat melaksanakan protokol dan PPKM yang membuat penjualnya menurun sekitar 50% dari pendapatannya yang biasa. Kami dari kelompok 11, Suhokji, mendapat banyak pandangan baru terhadap masyarakat sekitar. Dari sinilah kita belajar bahwa berbagi sedikit pun akan terlihat sangat berharga, sama didasari dengan kemauan hati dan rasa tulus. Bukan kita yang takluk dengan keadaan, namun berani bangkit di atas kaki sendiri dan menghadapi situasi. Akhir kata, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat.